Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini gue udah dapat duluan ini kayaknya perempuan. Iya, malah aku kan. Jadi gue spesifikin lagi perempuan. Iya. Ini saya tulis begini biar mereka berpikir dari mana perempuan itu. Kan katanya dari Allah. Orang ini sebenarnya udah ketakutan banget dengan statement ini. Mereka udah tahu mereka udah mau hancur. Ya, mereka paling lompat pagar, bahas lain tiba-tiba. Nggak perlu ngamen. Lagi di mana ini, Bang Luka? Aku lagi di gereja. Oh, gereja. Aku lagi di luar ini. Minggu depan kan gereja aku dapat sumbangan. Aku lagi di luar, paling nggak lama sih. AC ya, jadi. Monggo, ada Pak Hermawan ini. Ya, shalom. Mas Gen dan Bang Luka. Ini kalau Bang Luka, Yakub itu kan mendapat mimpi malaikat turun naik ke surga. Nah itu teman saya tuh katanya tiap hari pulang pergi ke surga ke bumi itu gimana, Bang Luka? Mungkin ada aja orang yang pulang pergi mah. Emang masalahnya di mana? Kan udah ditebus. Kalau dia yang pulang pergi, kenapa kita harus marah, ngamuk gitu? Ya, maksudnya itu dalam mimpi atau ya, ini ya? Kalau udah dikasih mudah. Dalam mimpi atau rohnya lah. Rohnya dibawa. Oh, rohnya. Jangan kita mempersulit kehidupan yang udah mudah dibikin Tuhan. Ya, karena kan ini kan Nabi Yoel nanti kan kalau digenapi kan anak muda nanti kan akan mendapat nubuat, terus turuna akan mendapat penglihatan dan orang tua akan mendapat mimpi. Kalau itu kan digenapi kan juga seperti zaman ini rasul-rasul itu. Kan kayak ya ini aku juga baru di luar. Monggo. Kalau aku terus terang itu belum ini Mas Pak Luga ya, saya belum pernah terus terang itu ke surga. Tapi jadi aku bisa baca kita generasi ditebus. Kalau udah ditebus itu ya suka-sukanya Tuhan lah, mau lo bolak-balik naik hari suka-sukanya Tuhan ya kan. Memang ini hanya berlaku para nabi. Jadi kalau ada yang bawa ke surga ya masalah, kan sudah ditebus. Apa dong gunanya Yesus mati di kayu salib kalau kita masih rahasia-rahasiaan tentang surga? Apa gunanya Yesus mati kalau kita perbudak oleh misteri-misteri? Ya memang tentunya kan dibongkar nggak semuanya. Setidaknya rahasia-rahasia itu ada yang dibongkar. Seperti Roh Kudus adalah perempuan, ini kan pembongkaran pewahyuan di akhir zaman. Makanya gereja-gereja kan lagi mencari cara untuk bunuh diri. Karena pewahyuan ini kan akan memisahkan orang tolol dan orang pintar, iya kan? Roh Kudus wanita. Bagi orang-orang mainstream yang tidak menerima Roh Kudus, ini sangat, mereka kan nggak dibukakan hal itu. Jadi mereka merasa jadi babu, mereka jadi hamba. Ketika mereka tidak diberikan pewahyuan, sama seperti gini, Tuhan ngasih gue 1 triliun, lo cuma dikasih 1 juta, ya otomatis kan lo jadi hambanya gua. Kira-kira seperti itu. Pewahyuan ini juga triliun secara rohani. Nah sementara gereja-gereja yang lain pewahyuan ini akhirnya secara tidak langsung mereka jadi babu kan, makanya mereka marah. Kan pengenalan itu kan lebih tinggi nilainya daripada uang. Ya, sini Pak Luka. Kalau aku kan pengetahuan dan hikmat itu menyelidikannya kan dari Alkitab aku. Terus terang kan aku belum pernah ke surga nih. Aku kan dari eskatologi yang kitab Wahyu kan. Nanti kan finalnya kita itu di langit baru dan bumi baru. Itu memang masih ada persetubuhan, Pak.
Terus juga nanti ada rumah-rumah untuk didiami dan untuk bekerja. Kok ada Kemungkinan itu nanti juga ada bekerja. Kemungkinan di Yesaya 65 loh. Ada itu. Katanya Kok ada kita suruh menyelidiki akhir zaman. Di Yesaya 65 Pak Luka. Itu kan janji langit baru dan di bumi kerajaan baru. seribu. Coba dibaca tuh. Gini, iya bukan, itu di kerajaan kerajaan itu yang kan di ada bumi. Mas. Bukan loh. Sebentar, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Aduh. Jadi gini loh Pak. Memang di kerajaan 1000 tahun yang tidak ikut pengangkatan itu masih terjadi proses seperti manusia menikah dan melahirkan. Di kerajaan 1000 tahun karena mereka belum dirubah tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Nah, baru setelah nanti kerajaan 1000 tahun kan ada perang Gog dan Magog, baru penghakiman terakhir. Nah, setelah penghakiman terakhir itu, disitulah tidak ada lagi yang namanya kawin dan mengawinkan. Karena kalau masih ada kawin berarti beranak cucu terus sampai miliaran jutaan triliunan tahun bunting terus. Nggak bisa, nggak begitu Pak. Tuhan juga capek ngurusin lu bunting. Tuhan juga mau ada waktu istirahat. Iya kan, makanya ada namanya hari Sabat. Hari Sabat itu berhentilah Tuhan dari segala pekerjaannya. Jadi nggak ngurusin lo bunting, lo main bunting lagi, Tuhan lagi yang capek bikin lo yang ngebuntingin, Tuhan yang bikin, kan capek. Jatuhnya Tuhan jadi babunya lo. Makanya di sorga itu tidak ada kalian mengawinkan, kan istirahat. Di sana kita hanya menikmati cintanya Tuhan, menyembah, memuji. Nah, kalau yang Rolls Royce itu gimana, Bang Luka? Rolls Royce. Ya kan, kalau pendeta-pendeta kan tidak percaya dengan adanya Rolls Royce. Kenapa tidak percaya? Maunya dia tuh di sorga orang tuh jalan kaki naik onta, diseret-seret sama delman. Di sorga itu ya kehidupannya ya bagi kita di bumi seperti apa enaknya ya sama di surga. Ya di bumi kan paling enak naik mobil. Iya kan? Naik apa lagi? Saya terbang, Pak. Kenikmatan tertinggi. Nggak Seperti enak, terbang itu, tuh Pak. nggak enak. Nggak, justru Yesus di surga tuh naik pesawat jet. Ada-ada aja loh. Daripada menaik Iya, pesawat tapi kan yes. terbang. Oh, Gimana, tidak Pak? enak. Coba kamu ditiup angin, kamu terbang lihat orang juga hina. Lu ngapain lu terbang-terbang kayak orang gila? Kan hina dilihat. Lu kan itu transportasi yang tercepat itu. Kamu jangan menganggap terbang itu enak. Cepat itu. Ya, tapi nggak ada undang-undangnya. Lu harus terbang-terbang tuh nggak ada ayatnya. Jangan lu samakan diri lu dengan malaikat. Malaikat pun tidak. Iya, dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi Yesus tidak tiap hari terbang. Jatuhnya nanti kayak orang gila. Terbang sana, terbang di sini. Emang lu burung? Gimana? Enggak, Pak. Kalau untuk yang kita ini nggak akan menghabiskan waktu kita dengan itu di langit baru dan bumi baru, Pak, bukan di surga. Jadi saya percaya nanti internet ada, handphone, terus seperti laptop. Jadi memang seperti yang di masalah internet mau handphone itu masalahkan, tapi tidak ada undang-undangnya Tuhan suruh lo terbang tiap hari. Tuhan juga enggak, maksudnya kan bisa terbang, Pak Luka. Yang kan ada lo nanti lo dibunuh, terbang mulu lo kurang aja. Nggak ada ayat siap. Ya kan, jadi tubuh kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus terangkat itu loh. Tuhan Yesus kan terangkat tuh pakai tubuh kebangkitan. Kan gitu kan? Terangkat itu dalam sebentar dulu kau di ini orang lagi ngomong. Yesus itu terangkat ke surga konteks karena dia juga Tuhan, bukannya jadi kita seperti Yesus. Gitu. Tubuh kita dirubah iya, tapi kita nggak jadi terbang-terbang seperti burung. Nggak ada ayatnya maka di sorga kamu akan burung ke sana kemari terbang, itu nggak ada ayatnya. Kamu jangan ngarang. Enak aja lo terbang-terbang lo, emang lo tuh bisa tembus tembok, itu kan tubuh kebangkitan kan gitu, Pak Luka. Tembok itu kan yang mati kan bangkit itu waktu ikut rapture. Bukan seperti itu karena Yesus dengan ketuhanannya. Yesus itu juga Tuhan, masalahnya lo bukan Tuhan.
kamu ini, kamu kan bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, makanya di tembok. Kamu bukan Tuhan, bukannya jadi kamu persis kayak Tuhan. Kamu tuh ciptaan, kamu tahu diri, mau terbang-terbang lagi kau. Makanya di surga itu ada transportasinya, ada pesawat jet, ada kereta, ada kendaraan, ada mobil. Tujuannya supaya kamu pergi ke sana bisa nggak usah jalan kaki. Mana ada di surga? Enak aja kau, itu kan kata pendeta. Ada ayatnya nggak? Nah, terus kalau antar galaksi gimana? Nggak ada ayatnya. Kamu merujuk kepada Yesus. Yesus itu Tuhan. Di bumi kamu bisa terbang nggak? Enggak kan? Ya sama, di surga pun kamu nggak bisa terbang. Di surga itu kamu jalan kaki. Kalau nggak kamu jalan kaki, kamu naik kendaraan. Tidak ada di surga ayat terbang-terbang tuh nggak ada. Tadinya juga saya berpikiran kayak kamu. Tetapi itu adalah ajaran pendeta yang itu omong kosong. Nanti aku cari ya. Soalnya kita kan diubah jadi tubuh kemuliaan. Jadi bukan Kamu cari. Kan? Iya, tubuh kemuliaan. Di 1 Korintus. Tubuh kemuliaan tidak membuat kamu terbang. Enak aja kamu main terbang-terbang. Kamu tuh manusia, kamu bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya terserah dia, dia mau hadir di mana-mana. Kalau di bumi itu kan kalau kamu masih dengan hukum alam. Tapi kan nanti kalau di sana kan tidak ini kan. Tidak ada tulisannya, kan? Tidak ada dalilnya. Kamu di sorga terbang tuh nggak ada ayatnya. Ngomong tuh pakai ayat, jangan pakai omongan pendeta. Oke. Ini kan aku masih di luar nih. Nanti aku berikan ayatnya nanti. Ya, silakan. Iya. Jadi tidak ada ayatnya terbang-terbang. Kalau kita terbang-terbang udah enak aja lo main ke galaksi Bima Sakti mulu muter-muter alam semesta. Nggak begitu. Orang di surga aja juga ada yang nggak dapat rumah kok. Gimana lo mau bisa terbang rumah aja lo nggak dapat? Kan rumah susun. Di surga ada. Dapat rumah tapi rumah susun. Kan gitu. Iya, tapi bukan terbang. Nggak ada ayatnya kamu jadi terbang-terbang seperti burung. Nggak ada. Itu hanya diberikan kepada beberapa jenis malaikat. Pak Luga ditanya, ayatnya yang ada rolosnya di mana? Kalau rumah ada memang. Di Yesaya 65 Loh, kan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya memang surga ini, sebentar dulu, surga ini kan diciptakan kan menurut gambar, bumi ini kan diciptakan kan menurut gambar surga. Ya kan? Laki-laki dan perempuan aja gambar Tuhan kok. Nah, kenapa kita di bumi ini tidak terbang-terbang? Ya itu memang karena memang kita diciptakan bukan untuk seenaknya sebebas seperti burung. Kan? Nah di sorga pun ketika saya banyak hampir ribuan orang ada ke sorga, nggak ada ayatnya mereka diajak terbang. Kalaupun diajak terbang itu sama malaikat, dipegangin dianya. Ricardo Sid dibawa ke sorga, dia dipegangin oleh malaikat, bukannya dia terbang sendiri. Di sono juga dia pas dia ketemu Yesus juga jalan kaki, nggak ada terbang-terbang. Itulah ajaran sesat para pendeta mendahului para nabi menjelaskan tentang surga yang. Nah ini apakah Tuhan terbang? Nggak bisa gitu, makanya. Nah ini apakah Tuhan punya mulut nih? Pak Hermawan tanya. Ya jelas Tuhan itu kan seperti manusia, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah manusia. Itu banyak yang nggak percaya loh Pak Luga, itu dipikirnya itu ya karena ini kan sudah jutaan tahun ditipu oleh agama-agama. Jadi mereka ini Pak Luga, malaikat perempuan kan ada di Alkitab tuh, malaikat perempuan. Aku percaya ada malaikat perempuan. Tapi kalau Roh Kudus perempuan tuh masih dikaji lagi Pak. Karena memang selama 30 tahun pelayanan ya terserah kau. Harus ada data karena bukti kan yang kuat. Kan cuma pendeta. Sekarang saya tanya, jabatan kamu di gereja apa? Jabatan kamu di gereja apa? Pendeta atau pengajar? Hermawan, kamu jabatan kamu di enggak masalah jabatan. Ini dalil dulu. Kalau malaikat perempuan ada di Sakaria 5 ayat 9 kan? Iya, enggak kapasitas kamu dulu ini apa? Saya kan mau dengerin. Nah, kamu cuma penginjil, kamu bukan rasul. Iya, kamu bukan rasul kan? Terus kenapa? Kamu bukan nabi juga. Terus kenapa? Oh beda dong kelasnya. Penginjil itu hanya menyampaikan, kalau rasul itu adalah mengajar dengan wahyu. Beda kelasnya. Tapi harus ada penginjil dalilnya, masih di bawahnya rasul. Asumsi, Pak. Harus ada data. Aduh, itu adalah ajaran dari seminar internasional yang saya hadiri.
dari Oral Roberts University. Itu ajarannya, Rasul itu lebih tinggi daripada penginjil, daripada pendeta. Elia pun juga manusia, Pak. Karena dia sungguh-sungguh berdoa, makanya dia kan diangkat ke surga, kan gitu, Pak. Tidak masalah dia nabi, tidak masalah dia rasul, Pak. Asal ada ayat pendukungnya. Yang Elia itu bukan rasul. Elia nabi. itu cuma nabi. Lah ya. Iya, nah kamu kan penginjil, kalau saya ini rasul, paham nggak kamu? Maksudnya gini loh Pak, harus ada data-data ayat pendukung. Saya enggak masalah itu nabi, rasul. Iya, masalah nanti data kan bisa besok. Jangan kau tanya semua sekaligus. Pelan-pelan belajarnya. Masalah data itu nanti gampang. Kamu bisa tanya-tanya, waktu masih panjang. Tapi perlu kamu ketahui bahwa kamu itu kata kamu cuma penginjil. Nah, kalau penginjil itu kerjanya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Kalau rasul itu membuka misteri-misteri yang ada di dalam kitab suci, itu rasul. Kalau nabi mendapatkan penglihatan tentang rahasia-rahasia Alkitab yang tidak diketahui orang awam, termasuk pendeta dan penginjil dan para pengajar. Berarti makanya kelasnya beda. Datanya berarti selain di Alkitab itu. Ada dong. Makanya kan 24 rasul itu duduk di 24 tua-tua, bukan 24 penginjil, itu 24 rasul. Kamu baca di Wahyu pasal 4, ada duduk 24 tua-tua. Kamu tahu nggak siapa 24 tua-tua itu? Nggak tahu pasti kamu. 12 rasul perjanjian baru dan 12 nabi perjanjian lama itu. Kok nabi sih? Ya asal Daniel. ngomong lagi kau. Kan asal itu kan ngomong lagi kamu. Itu Abraham, bukan 24 nabi. Duduk di tahta itu nabi mana bisa duduk di tahta? Borjong. Itu 12 murid. Itu rasul, 12 murid itu yang 12. Betul, yang pertama yang 12-nya benar, tapi yang 12-nya lagi kamu bilang 12 nabi, itu salah. Nabi nggak bisa duduk di singgasana. Nah, siapa itu? Makanya kamu belajar, bodoh. Dan makanya aku diberitahu. Iya, makanya kalau kamu nggak tahu jangan sok tahu. Kan ini kan ada dua paham kan nggak masalah kan? Ya, jadi gini biar kamu tahu ya. 24 tua-tua itu adalah 12 rasul Tuhan Yesus. Matius pasal 19, kamu akan duduk di atas 12 tahta. 12-nya lagi itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa Gentiles. Kamu diam dulu, si bodoh satu ini. Kenapa dia duduk? Sebentar, kenapa saya bilang itu 12 rasul? Karena yang bisa duduk di singgasana itu rasul, bukan nabi. Nabi itu cuma jubir. Rasul dari bangsa-bangsa pilihan itu maksudnya? Bukan, 12 rasul dari seluruh dunia. Nah, itu paling banyak dari Indonesia. Kamu kan nggak tahu kamu. Kamu kan tahu cuma nginjil. Ya iyalah mah. Ya, bukannya nggak ada di Alkitab. Si Borjong. Itu kan Wahyu pasal 4 ayat 5 itu kan Alkitab itu. Nah, sekarang ku tanya namanya kau nggak tahu. Kenapa kau nggak tahu? Karena memang kau nggak dikasih tahu. Kalau pohon kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa ada di Wahyu 22. Bukan itu yang saya tanya. Aduh, lama-lama ku turunin juga kau. Kepala batu kau. Udah nggak ada ngotot nanti. Ya minimal aku sudah tahu lah anunya. Ya thank you. Iya. Jadi 24 rasul itu adalah harus bergerak. Sebentar, kamu diam dulu. Bentar aku mau pamit sama Mas Rian ini. Iya, kamu diam aja dulu. Jadi rasul itu kan otoritasnya tuh seperti raja, makanya mereka duduk di tahta. Kalau nabi bukan otoritas seperti raja, dia cuma pemimpin doang. Dia cuma menyampaikan firman Tuhan, bukan seorang raja. Yang raja itu memang harus yang bergelar rasul, makanya mereka duduk di singgasana. Mereka duduk seperti raja. Kalau nabi tidak bisa seperti raja. Mereka itu cuma suruhan-suruhan, walaupun mereka besar tapi mereka tetap suruhan, tapi mereka tidak memimpin umat. Mana ada nabi memimpin umat? Yang memimpin umat tuh biasanya gembala, rasul. Jadi gitulah Rian, kita harus bertempur melawan paradigma-paradigma gereja yang udah berabad-abad tidak dirombak. Masa di surga katanya mau jalan kaki, mau terbang-terbang. Benci banget ya, Rian.
Rian. Halo Rian. Benci banget orang kalau ada di surga ada mobil, heran gua. Padahal kalau di bumi rela dia menjual pantatnya demi dapat mobil. Tapi giliran di surga dibilang ada mobil, nggak mau dia, orang gila emang ini. Padahal di bumi dia rela menjual bool hanya demi dapat mobil. Perempuan rela jadi lonte hanya untuk mendapat mobil. Tapi giliran di surga dibilang ada mobil, dia nggak mau. Orang sinting kan. Ya kalau di surga jalan kaki juga ya emang iya bakal capek walaupun nggak capek banget. Kalau ada mobil kan lebih enak, duduk doang loh. Kalau lu jalan-jalan kaki lari-lari pasti ada rasa capeknya sedikit walaupun nggak capek-capek banget. Bang Info Mata Lensa. Jadi gini Bang ya, bikinlah judul yang kira-kira memang luar biasa. Bikin judulnya begini, kenapa orang lebih suka jalan kaki di surga daripada naik mobil Rolls Royce? Nah gitu judulnya. Karena saya lihat orang di bumi ini, karena mungkin sudah terlalu lama menggembel, lebih suka di jalan kaki daripada naik mobil. Ya, apa yang menyebabkan mereka lebih suka jalan kaki? Karena memang udah urat gembel. Ya, di bumi mereka rela jadi lonte hanya untuk dapat mobil, rela laki-laki jual bool hanya untuk dapat mobil. Tapi giliran di sorga dikasih mobil, mereka pengen jadi kerbau. Memang orang gila, emang manusia-manusia sempak satu ini. Udah baik-baik Tuhan mengasih lo mobil, maunya jalan kaki, maunya kayak burung terbang-terbang. Siapa yang nyuruh lo jadi burung? Nggak ada ayatnya maka kamu jadi burung. Kita nanti semuanya tinggal di bumi yang baru, bukan berarti surga. Surga itu bumi yang baru itu bagian dari surga. Jadi kita tinggal di bumi, tetap di bumi, tapi di bumi yang baru. Situlah yang disebut surga. Iya. Lo mana Pak Hermawan ini? Iya, heran saya. Lebih orang suka jalan kaki di surga, padahal kalau di bumi mereka lebih senang naik mobil. Tapi kalau di surga mereka lebih senang jalan kaki. Heran, udah kebalik otaknya. Kecuali beberapa malaikat memang ada yang terbang. Itu kan kekuasaan Tuhan. Tapi tidak semua. Malaikat aja tidak semua bisa terbang, apalagi manusia. Iya. Kayak burung bergerombol cari makan, kan kayak jatuhnya kan kayak orang gila. Justru kita lebih hina kalau terbang. Kita itu kan mulia ketika kita turun dari mobil dikawal dengan rombongan-rombongan, kan lebih dahsyat daripada lu terbang-terbang kayak orang stres lo di alam semesta yang gak ada ujungnya. Jadi janganlah bikin pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya mungkin terbang bisa saja, tapi nggak jadi lo tiap hari lo terbang-terbang kayak burung gitu loh. Ada momen-momennya mungkin. Ya kalau lo seenak terbang-terbang, ya lo nganggap Tuhan itu siapa? Orang kita disuruh nyembah, lo terbang lagi lo ke depan, di atas kepalanya Tuhan. Makanya saya heran orang-orang nggak Islam, nggak Kristen, benci sama saya. Tapi kalau di bumi ngelihat Rolls Royce udah pengen jadi babunya orang yang punya Rolls Royce. Tapi giliran di surga punya Rolls Royce kembali jadi gembel. Kan lucu. Lagi ya punya mobil di surga, ini enggak, maunya lagi jalan kaki katanya. Kembali kayak pemulung, ada-ada aja. Heran saya, pendeta-pendeta marah loh sama saya. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka, Pak? Oh, bilang di surga ada Rolls Royce, saya nggak suka. Terus maunya Bapak di surga itu ada apa? Sepeda katanya. Sepeda.
Heran gue kadang-kadang. Surga Oke, itu silakan yang luas. mau yang naik silakan. Jadi ini adalah bagi orang-orang kaum keterbelakangan mental ya, urat-urat miskin, yang mereka tidak mungkin memang di surga mereka naik Rolls Royce atau naik mobil, makanya mereka tidak mau ada, maunya mereka itu adalah surga itu ada hutan, ada ular, ada onta. Mereka naik onta, mereka naik kendaraannya mungkin babi atau kambing, itulah dinaik-naikin sama mereka. Di surga ada terbang-terbang apa sih? Emang lo kira surga jadi sarang burung onta apa gimana sih terbang-terbang? Iya, kalau malaikat terbang wajar. Kalau rakyat-rakyat jelata model-model kayak di surga aja ada yang nggak dapat rumah kok. Gimana lo mau terbang, lo aja nggak dapat rumah? Jadi tuh di surga tuh ajaran nggak benar itu. Di surga kita terbang-terbang. Ya di surga layaknya kita seperti di bumi ya kan. Normal hidupnya, ada rumah, ada mobil, jalan, makan ya kan. Katanya Romo Biantoro di surga nggak ada makan-makan. Tuh kan orang ada lagi yang lebih gila. Makanya saya benci manusia itu. Romo Daniel gurunya Elia Biantoro Miron. bilang di surga nggak ada itu makan-makan. Soalnya bukan tubuh fisik katanya. Itulah orang kalau nggak pernah ke surga tapi sok-sok jadi pahlawan kesiangan, mau jadi pendeta-pendetaan. Makanya nggak ada jemaatnya. Itu namanya kan main pendeta-pendetaan. Ke surga nggak pernah tapi mau ngajarin umat, terus nanti uangnya persembahan umat diperaslah umatnya. Tapi ajarannya bukan ajaran Tuhan aja. Katanya di surga kok nggak ada Bapak itu makan, tidak aduh. terlihat tapi cahaya. Benar nggak itu? Tuh, orang gila berarti. Udah jelas-jelas dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Berarti Tuhan itu ada gambarnya, ada wujudnya. Kata dia itu bukan rupa Tapi memang penampakan fisik, bukan katanya. Cuman itulah sifat. manusia. Kalau nggak baca Alkitab sepenuhnya, kau baca Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti Allah itu wujudnya ada. Romo Biantoro, jangan jenggot doang kau panjangin, baju kau pakai jubah, mending kok. Tapi ajaranmu benar daripada kau pakai jubah. Ajaranmu kau karang-karang. Bapak jadi Di katanya surga ada gini, makanan lah. Justru di makanan di surga surga lebih katanya enak. yang bisa dilihat cuman Yesus, Bapa dan Roh Kudus tidak bisa dilihat. Nah, itu nggak jelas. Bisa dilihat. Orang Erastus Sabdono aja udah ngeliat Roh Kudus kok. Oh, sudah ya? Erastus banyak yang udah melihat Roh Kudus sebagai perempuan. Udah, Erastus Sabdono kan ngeliat Roh Kudus perempuannya cantik-cantiknya minta ampun. Nah, itu lagi sakit itu, Pak Erastus. Lagi sakit itu. Iya, karena dia menolak Roh Kudus perempuan, dia yang dapat penglihatan, dia menolak, akhirnya dia jadi blow on. Oh, emang iya? Karena dia lebih mementingkan doktrin gereja daripada penglihatan daripada Tuhan. Udah dikasih lihat Dia tapi lebih menolak. Ya? mengutamakan. Iya, dia menolak, tuh, wah, saya juga nggak percaya tuh walaupun itu mimpi saya. Walah, Gimana Pak? Mau saya nggak percaya tuh walaupun itu mimpi saya nggak percaya. Anjir, gue bilang kurang ajar kau, lu udah dapat mimpi lu nggak percaya, mati aja lu dalam hati gua. wah itu mah sama juga mendukakan itu. Iya, udah dikasih penglihatan luar biasa malah nggak percaya. Mending kayak kita ini nggak dapat penglihatan secara langsung tapi percaya. Jadi gini, kemarin ada di doktrin yang lo kemarin tuh ada di Komal, ya kan? Ada jemaat tanya, tapi bukan di sini ya, di lain, di Komal lain. Tanyanya gini, Pak, saya kan wanita, tapi saya tahu Tuhan saya laki-laki, sedangkan saya wanita. Saya merasa tidak fair ini. Kok Tuhan saya laki-laki sedangkan saya wanita? Nah ini karena
tahuan tentang bentuk dan wujud Tuhan Allah Tritunggal ini. Jadi dia kebingungan gitu. Apa dia ngomong gimana tadi? Sorry, gua nggak sempat. Iya, dia ngomong bilang gimana? saya wanita, perempuan. Sedangkan saya tahu Tuhan saya laki-laki, yang dimaksud Bapa dan Tuhan Yesus itu. Nah, dia merasa nggak fair. Soalnya saya perempuan nih, tapi kok Tuhan saya laki-laki. Nah, itu. Inilah. Ada tuh yang ngomong itu di grupnya Pak Justin. Oh, iya, gara-gara kan sudah post kan, ini nanti bakal merambat kemana-mana ini. Masalah Roh Kudus perempuan ini sudah makin banyak orang percaya kan. Entahlah mereka dari si Justin. Iya. Ngajar tolol ya kan. Dijawabnya pakai segi bahasa. Menurut saya Kejadian 1:26 ini udah jelas. Bentuk dan wujud Tuhan, nggak usah pakai analisa bahasa lagi. Tuh kan. Jelas Betul, banget udah ini. jelas banget. Ngapain lari mau sembunyi di bahasa aslinya? Dicek lagi bahasa Yunani. Oh, itu kalau bahasa Yunani roh itu netral. Kalau di bahasa Ibrani roh ini feminim. Sebenarnya nggak usah, kelihatan jelas di ayat. Saya sampai sekarang heran sih, kenapa Kejadian 1:26 sampai 27 ini yang jelas begini kok masih diterjemahkan, bingung gitu. Sekarang gini, ketika perempuan sudah tercipta, bisa saya berani. Misalnya gini, saya mau merubah kamu jadi cewek menjadi net, ini ngerubah perempuan, bisa nggak? Beda lagi yang gitu. Iya, nggak Bisa bisa. nggak bro? Perempuan, lu rubah kelaminnya, lu rubah jadi cowok, tapi nih, bisa nggak? Kan Hawa itu kan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau itu terjemahan, ya Hawanya harus berubah lagi jadi cowok, jadi netral. Makanya kelaminnya dioperasi biar dia netral. Payudaranya diambil. Begitu orang kalau mau bikin netral begitu, bukannya jadi pakai bahasa Ibrani. Karena kan hasil dari ayat itu kan ada si Hawa jadinya. Nah, terus si Justin jawab apa? Enggak, dia cerita di Komal. Dijawabnya ya dari segi bahasa itu. Ya ngambang. Padahal kalau Ngambang. Kejadian Habis lawan itu. 26-27 ini jelas lah. Kan kita tahu Yesus itu dan Bapa laki. Betul nggak Bang Luga? Yo. Ya tinggal perempuan dari Allah yang mana kan kelihatan. Iya. Orang Islam aja udah nyerah kok. Uniripa kemarin udah lo tonton belum debat gue yang sama Uniripa itu? Oh belum. Bang Luga kalau pakai ayat ini nggak bisa dibahas. Oh, itu yang nonton berapa ya? 1.200 orang. Nggak bisa dibantai nih bang. Kami sebagai umat Islam pun nggak bisa membantahnya lagi ya. Kayak begitu. Iya itu Membantah lagi. gimana coba? Wanes juga bingung ngebantah itu. Wah kalau Wanes mah udah macet. Yesus cowok. Makanya mereka selalu bikin andalan Bapak itu roh, supaya menghindari kalau Bapak itu laki-laki. Itu Wanes untuk lepas dari pukulan. Allah itu kan roh, kan orang Wanes kan paling sering ngomong gitu. Itu adalah untuk membantah kalau Bapak itu laki-laki. Tritunggal juga gitu. Tritunggal juga gitu sama. Iya. Tritunggal ini ya yang ajaran Biantoro. Justin. Iya Justin lah, Justin dan kawan.
Ya, jadi ini kan Tanya pertanyaan aja saya sama orang jelas. Tritunggal. Bab itu laki bukan? Nggak berani ngomong dia. Woi, nggak berani. Malah katanya Tuhan kok berwujud, Tuhan kok punya wujud. Tuh saya tanya, Bapak bentuknya gimana? Loh, Bapak itu nggak punya bentuk. Bapak itu misteri. Bapak itu melingkupi sorga. Itu kan? Bapak itu nggak di sorga. Masa Bapak nggak di sorga itu? Bapak nggak di sorga katanya. Itu ini ortodok. Bapak itu Jadi bukan begini, di bro. sorga. Waduh, kok masih banyak yang nggak paham kali ayat sesederhana Begini itu. sebenarnya. Begini, Tertullianus ketika merumuskan ini sebenarnya bukan dari Roh Kudus dia merumuskan itu. Oh, pantes. Merumuskan harus tanggung. Makanya kan, iya, makanya Tertullianus juga itu penipu. Pantesan. Kenapa saya bilang Tertullianus penipu? Di zaman Tertullianus ada yang namanya Origenes. Origenes itu yang ibu. Nah, mereka mengucilkan Origenes, yang menang Tertullianus karena didukung sama pemerintah. Jadi inilah dijadikan gereja yang tidak bisa diubah-ubah. Nah, ini kan berlanjut sampai sekarang. Kita ini adalah nabi-nabi Tuhan yang membongkar rahasia. Nah, ketika rahasia ini dibongkar, kan ini kan mengancam stabilitas eksistensi gereja. Ketika lo tegakkan ayat ini sama juga dengan lo menghancurkan gereja, membubarkan gereja. Iya kan? Iya, betul. Karena Membubarkan melawan gereja Bapak jatuhnya. gereja. Makanya yang bisa merubah ini adalah hanya orang-orang yang diurapi Tuhan, memulihkan pengajaran dasar gereja, membuat satu transformasi, reformasi yang sejak Roh Kudus adalah ibu. Makanya kalau kita benar-benar berjuang di gue pasti kaya raya, Bang. Kaya raya. Karena kan dasar dari itu kan sebenarnya dasarnya kan dari pengajaran dulu. Pengajaran dulu. Makanya kenapa saya bikin sini? Karena saya tahu saya tidak akan diterima oleh gereja. Makanya saya akan sendiri. Kamu ngomong kayak gini di gereja, satu pendeta setuju, pendeta yang lain nggak setuju, udah kamu pasti ribut. Masuk di karismatik. Nah, satu-satunya cara adalah kita bikin gereja. Makanya saya bikin gereja. Iya. Kau udah ngungkan tiap hari Roh Kudus Ibu, seluruh gereja nyembah kau, tunduk takluk. Apalagi kan udah mulai kok ada yang nanya, kok nggak ada perempuan, itu nanti makin melebar itu. Makin melebar, hancurlah gereja. Makanya yang memegang kekuatan gereja di akhir zaman tuh kita, para nabi dan para rasul loh. Kamu juga kalau nggak diurapi nggak mungkin, nggak bisa kamu ngomong begini kalau nggak ada urapan Tuhan. Karena yang bisa ngomong gini hanya orang yang diurapi. Kalau dia ada setannya, setan itu yang akan melawan kamu. Makanya orang-orang Tritunggal benci banget dengan saya ketika saya mulai bilang Roh Kudus Ibu, benci banget. Karena kenapa? Kuncinya di situ. Kalau kamu melawan oneness dengan cara standar-standar Tritunggal tertentu,
disiksa. Makanya Oneness kan lebih berkuasa daripada Tritunggal. Lihat aja komal-komal Oneness. Tapi Oneness itu sangat tidak berdaya melawan saya. Yang mengatakan Roh Kudus Ibu nggak berdaya sama sekali. Saya siksa. Tuh lihat tuh, si Levani ini kan Oneness ini. Sampai dia bikin tanda tanya. Jadi gini, Tritunggal itu di bawah telapak kaki Oneness. Oneness di bawah telapak kaki para nabi. Itu rumusnya. Paham nggak, Rian? Ya. Oneness itu jauh lebih berkuasa daripada Tritunggal. Makanya saya bilang Tritunggal berada di bawah telapak kaki Oneness. Oneness berada di bawah telapak kaki saya dan para rasul dan para nabi, para pengajar-pengajar yang diurapi. Jadi Oneness itu berada di telapak kaki kita asalkan kita ngomong ini, tema yang ini. Wow, itu kita suruh dia jadi tukang pijit kita. Jadi babu bisa. Seluruh Oneness kita bisa jadikan babu. Iya, betul. Makanya mereka lari ke sana kemari. Kalau ada saya tuh lari mereka, pura-pura sinyal lah, inilah apalah. Dan itu juga udah diomongin sama si Bang Re, si Gabriel, benar juga ya. Kalau Tritunggal takutnya sama Oneness. Oneness hancurnya sama para nabi, para rasul. Kalau saya udah masuk roomnya si Tom, si Living Smile, udah kabur mereka. Karena saya bakal nanya, siapa bini Tuhan kau? Paling ku tanya begitu. Roh Kudus itu perempuan apa enggak? Dia nanti bantahnya paling pakai bahasa Yunani, terjemahan asli. Itu singular katanya. Singular itu berarti cuma Allah. Nggak ada di situ dilibatkan Roh Kudus. Jadi membantah Roh Kudus adalah ibu. Makanya kerjaan saya cuma nyiksa-nyiksa Oneness aja tiap hari. Tritunggal juga saya siksa-siksa tiap hari. Udah takut mereka. Tapi jangan kau coba lawan Tritunggal dengan standar ayat-ayatnya mereka. Apalagi kita ngomongin mujizat kan, mereka lebih bisa berkelit lagi. Ngomongin mujizat, ngomongin bahasa roh, kita bisa digulung sama mereka. Tapi kalau kita ngomongin Roh Kudus perempuan, itu benar-benar nggak berdaya sekali Oneness sama Tritunggal itu. Makanya Tritunggal ini, Oneness sama Tritunggal ini, lagi saya mau jadikan mereka ini babu. Saya siksa setiap hari. Iya. Lo dulu kan pacar saya kan menghindar dari saya kan gara-gara dia ditipu, dia jadi Oneness oleh orang-orang Oneness. Sekarang dia udah beda sekarang. Iya, udah lembek dia sekarang sama saya. Dulu gara-gara Oneness kan dia menghindar dari saya. Dia pun tadinya Oneness sama si Samuel kan. Setelah saya hajar pakai Roh Kudus perempuan, dia mulai baik, udah mulai bisa diajak komunikasi. Wah, dulu dibilangnya aku saksi Yehova, bayangin. Anjing gak itu? Wah. Saya aja dibilang saksi Yehova. Gua mengaku Yesus itu pencipta gua, kurang ajar. Saya bilang, gembel. Makanya ketika saya debat sama Muslim itu kan, jelas saya mengatakan Yesus itu pencipta. Makanya mereka pun bingung, loh, kok Luga ini mengatakan Yesus pencipta, kenapa di Yehova? Ambil aja. Gitu. Tolong Ren, ambilin air darah di situ, yang di pinggir itu, yang warna itu. Gitu.
Jadi Yesus itu memang harus dengan cara seperti itu, Rian. Kalau kita nggak pakai cara seperti itu, waduh, kita hanya jadi main-mainan oneness, hanya jadi pelintiran-pelintiran oneness, hanya jadi sapi perah. Kita dijadikan sapi perah sama oneness kalau kita nggak pakai jurus ini. Nah, dengan jurus inilah kita bisa menjadikan para oneness ini jadi babu, ya kan? Jadi makanya orang-orang oneness inilah yang akan kita jadikan kita siksa-siksa lah setiap hari, gitu. Jadi kita harus sulit, bro, kalau kita hanya cuma pakai bahasa roh. Oh, kamu ada Roh Kudus nggak? Ada bahasa roh nggak? Oh, mereka punya pelintiran-pelintiran yang sangat mengerikan untuk membantah itu. Kita bisa kewalahan, iya kan? Apalagi tuh di roomnya si apa tuh? Di roomnya si Krisli. Kalau kita cuma dipancing dengan menghapus kata Allah, ya kan? Kita hanya jadi bahan mainannya dia saja, bahan mainannya saja dia. Karena mereka sudah punya jurusnya udah terlalu luas, ya kan? Kita baru mau meneliti benar nggak kata Allah ini. Jadi mereka itu bikin suatu formula yang tiba-tiba dilempar ke permukaan. Kita jangan sembarang main terima aja tantangan debatnya, jangan. Tema-tema itu udah tema-tema rumit, jangan diladenin. Makanya saya tidak pernah mau, pun saya nggak mau. Saya mau udah tema ini aja, Roh Kudus itu mana istrinya Tuhan lo. Kalah itu langsung. Mau 300 orang pun mereka berkumpul di satu, kita libas itu semuanya itu. Makanya kan yang kulihat kan salah satunya kan kamu, ya kan, yang masih terus eksis. Aku juga ada temanku beberapa orang, si Ren segala macam. Ini nanti akan kita bikin seminar yang lebih besar, ya kan? Ya. Jadi kalau kita belum memakai, ini kan yang nonton banyak nih ya. Kalau kita kalau misalnya kita melawan oneness dengan pakai standar Tertullianus punya jurus, itu kita bisa jadi babu, dijadikan babu sama oneness. Nggak bisa itu, Justin lawan oneness itu nggak bisa. Oneness itu berbabu oleh orang-orang yang percaya Roh Kudus perempuan. Udah itu doang. Mereka itu udah pasti babu. Makanya saya ngajak semua teman-teman ini, kita bergabung di sini, di Rian, di Luga Tambunan, di King of King, gabung untuk kita melawan Tritunggal tipu, sebenarnya Tritunggal palsu kan. Kan Tritunggal inilah yang menyebabkan si Maria jadi Tuhan. Iya kan? Roh Kudusnya dihilangkan jenis kelaminnya untuk menaikkan si Maria jadi Tuhan. Seperti itu. Jadi saya udah tes kok orang Tritunggal. Saya tes orang Katolik, Roh Kudus Ibu diturunin saya. Kenapa langsung diturunin? Karena nggak mampu lagi, Bu. Terlalu berat itu jurus itu. Karena dalilnya yang tadi Kejadian 1 ayat 27 itu senjata pamungkasnya. Iya kan? Apalagi oneness. Iya. Nggak bisa lari lagi, mereka kejepit. Waktu aku pertama dapat jurus ini juga, yang pertama-tama saya keker tuh oneness. Oneness kayaknya bakal mampus nih, karena oneness itu kan tidak ada Roh Kudus, tidak ada Bapa, hanya Yesus saja. Nah, nanti kenanya di perempuannya, mana Allah perempuan. Nah, itu oneness hancurnya di situ. Gitu. Jadi Tertullianus itu pun sebenarnya nipu. Dia nipunya begini. Tritunggalnya benar, tapi pas penerapannya ada yang dipreteli sama dia, yaitu gendernya Tuhan dihancurin sama Tertullianus. Ya,
gendernya Tuhan dibikin netral sama Tertullianus, itulah kejahatan Tertullianus. Dan Oneness pun mengadopsi itu, Tuhan tidak bergender, walaupun udah Tuhan mereka Yesus Bapa jelas-jelas laki-laki, tetap aja mereka bilang Tuhan tidak bergender untuk melawan Roh Kudus adalah ibu. Jadi mereka juga bunglon Oneness ini. Begitu. Ya, Lu siapa gak? nih? Lu ngomong Oh, iya. lu gak? Ya gimana nih? Gimana Nabi lu gak? Ini Udah siapa pernah ya? ini? Tahu Kapan siapa? terakhir ke surga Nabi lu gak? Nggak kenal aku juga. Oh. Ya, Mungkin masalah ke surga itu ngefans kan kamu kali ini. ya mungkin masalah Ah, ke macam surga itu mana? kan Masa Rahasia Nabi lah. lupa ingatan macam mananya ini? lo bukan ya? Banyak kali yo. Nama beda-beda ya, gue lupa lah. Bukannya lu yang sering koar-koar Ya, gimana, tuh, gimana? katanya sering naik turun surga. Gimana tuh? Iya, makanya gue tahu Roh Kudus itu perempuan. Kalau di agama lo kan Roh Kudus Jibril laki-laki. Makanya perlu Oh dilurusin. iya, Roh Kudus. Kalau di Kristen wajar lah karena pakai rok kan, pakai rok kan. Nah kalau di sini kan ada si Geni. Kalau si Geni juga ajarannya aneh nih. Gua kira orang bener. Katanya Rasul Paulus bukan rasul. Kitab Wahyu bukan rasul. Nama rombongannya ini Wancil. Apalah namanya? Kawanan kecil. Lu bukan kawanan kecil. Kumpulan gorila. Masa lo mau Paulus berbabu diri sama burung Paulus itu Yesus? dikatakan rasul itu apa penyebabnya si Paulus itu dikatakan sebagai rasul tuh? Ya Rasul Paulus yang memperkenalkan banyak ketuhanan Yesus kepada bangsa-bangsa. Kalau lu kalau sebagai nabi itu dasarnya apa lu? Lu gak? Bentar dulu. Lu apa sih? Gua anggap temen tapi lu malah bilang kitab Wahyu bukan kitab suci lah. Paulus penyesat lah. Ada aja nih si Geni. Iya si Geni gua kira orang bener. Tadinya Nggak mau taunya gua aja gabung di yayasan gua. Malah kayak terpapar begitu. ilmu Bertobat lo ah. Iya si Boruni Jesus Marsion kan nggak percaya itu. Rasul Paulus. Kacau itu. Jangan gabung lo di situ, mentang banyak orang Batak di situ lo gabung di situ. Jangan karena Batak. Kita ini bertuhan bukan berdasarkan kebatakan. Di mana ada berkumpul Batak, Terus apapun ajarannya lo ikutin. Apa Jangan. dari Kristen itu nggak boleh nih karena Batak. Terus yang bolehnya karena apa? Karena botak gitu ya? Romawi lu jangan asal ngomong, nanti lu diturunin. Berisik banget sih lo. Lu kenapa sih lu gak? Gua tanya kapan terakhir lu ke surga, lu nggak mau jawab. Gimana lah? Ya udah kan gua udah, itulah yang terakhir gue ceritain itu udah yang terakhir. Terus intinya gue sedang disuruh mau mengajarkan Roh Kudus perempuan. Oh iya teman-teman, ini gue pengumuman dulu nih ya. Terus ini Sebentar, untuk pertemuan Kristen yang katanya mau dilaksanakan di Samudra Atlantik itu gimana itu? Lu gak? Proyeknya gimana? Progresnya? Iya sebentar. Jalan. Oh, Lu udah agama apa lama sih? lu, Romawis lu agama udah apa? hampir 3 tahun gua nungguin Lu itu agama lu apa gak? Oh nggak jadi-jadi. Enggak, gua Gimana tanya lu tuh ini? agama apa? Lu Apa? Islam ya? Agama gua? Apa? Ah. Agama gua? Ya Islam lah. Mana lah mau jadi Kristen itu dasarnya apa? Kira-kira apa sih alasan yang Islam paling ya? fundamental sehingga seseorang itu mesti jadi Kristen itu apa sih? Ya Tuhan itu punya istri. Di ajaran agama lo kan dibilangnya Tuhan single. Itu yang jadi masalah. Orang ada bini dibilang Oh single. jadi Itu Yesus beda. punya istri nih.
Allah Bapa tuh ada istrinya. Di Tuhan lo kan Allah nggak ada istrinya, itu yang jadi masalah. Padahal ada bininya. Tuhannya Kristen ini sebenarnya apa sih lu gak? Gue tuh bingung Allah ya. Bapa. Ada yang ngaku Tuhannya Kristen katanya Bapa, Allah, Yesus, Firman, Roh Kudus, apalah, cuman lah. Banyak kali Tuhannya Kristen ini. Nggak gini. Tuhan ini kan Bapa di surga. Bapa di surga ini ada istrinya. Kalau di agama lo kan nggak ada bininya. Single Tuhan lo. Emang Bapak cuma di surga doang? Bapak di kampung gua banyak ini lu ga. Bapak, bener. Nih gua tunjukin Bapak yang ada di kampung nih, Rian, gua. turunin aja Rian. Nih gua yang ada di kampung. Rian. Debat kusut turunin aja deh berikan. Kalau saya nggak mungkin lawan. Kalau Luga Nabi udah minta ya turunin. G, kamu gabung yayasan gue ya G ya. Daripada lo ikut si Boruni dijadiin babu, nanti lo jadi tukang cuci piring di situ. Ya gabung yayasan gue King of King. Iya si G ini kan tadi saya mau rekrut, cuma dianya jadi kok ajarannya aneh-aneh. Katanya nggak percaya sama gereja, maunya percaya sama Yesus. Nah, iya makanya lo gabung sama gua, jangan ikutin Boruni Dajjal, itu Boruni Yesus. Itu bukan Boruni Yesus, Boruni Dajjal itu. Lo mau gua ajak gabung malah ngelawan gue. Ya G ya, gabung sama gue ya. Oke. Jadi gitulah teman-teman. Kalau kita melawan Oneness, kita pakai Roh Kudus Ibu aja, pasti dijamin digiling alus-alus. Gue udah giling tiap hari sampai capek gue ngegiling. Ya kan, sampai capek gue ngegiling Oneness. Sampai gue sakit perut, tawa mulu. Gue tempeleng mulu orang Oneness. Woi Udin, kapan Tuhan lo punya bini? Gue gituin. Borjong, masa Tuhan lo nggak ada bininya? Tuhan nggak perlu bini katanya. Udahlah mati aja lo, gue bilang. Jack siapa yang mau rekrut? Si bos cucian mobil udah gue rekrut. Nanti kami mau kopdar di Grogol, perkumpulan Nabi. Rian, lu mau ikut gak kopdar? Wah, saya di ini aja lah. Saya soalnya di gereja juga kesibukan. Oh ya udah. Saya kan ini pelayanan juga. Apa kamu? Saya dukung Bang Lugas dari gereja lokal GPDI. Med sosial apa? Bulak Sereh. Oh GPDI. Si Dinda udah gua angkat jadi salah satu staf gua di Medan. Jadi dia nanti gua angkat menjadi wakil gembala cabang. Dinda sepupu Blender. Ini orang Islam tapi gua bilang lo temenin gua untuk ngangkut Muslim untuk jadi Kristen. Boleh Bang katanya. Ya nanti kita cetak nanti ininya ya, member ID card King of King ya Dinda. Ya, jadi Dinda nanti yang megang wakil gembala sidang di Medan. Itu dia tuh Dinda. Pagi, Bang Luga. Pagi, Nos. Pagi Dinda. Iya. Bang Luga, apa kabar? Nah, dia situ orang juga udah gua ajak itu di situ orang. Kenapa aku nggak di sana ya? Oh iya, kadang-kadang aku kan ganti-ganti akun karena kan. Oh iya, nanti aku fallback ya. Coba. Tapi kemarin tuh katanya mau kasih nomor WhatsApp. Mana? Aku katanya mau kasih. Udah ngasih pun nggak dikirim balik. Oh, yang nomor Malaysia itu ya, itu bisa. Sorry. Yang nomor Malaysia itu bisa ya di save ya, bisa ya? Bisa lah, begini pun. Nanti ya, bentar lagi ya. Habis live ini nanti aku buka akun yang kemarin, aku lupa lagi. Shalom. Shalom. Halo Bang Luga. Shalom. Jadi kalian para wanita nggak usah merasa minder
Oh Tuhan saya laki-laki, saya kok wanita enggak? Karena wanita ini juga diciptakan dari rupa Allah. Jadi suatu kehormatan. Sama seperti laki-laki. Betul, betul. Jadi jangan salah. Uni Ripa aja bilang kok, saya bangga banget, saya ada Tuhan saya perempuan. Jadi setara, wanita itu dan laki-laki setara. Kan kebanyakan bentuk wujud wanita itu dari Adam, itu salah sebenarnya. Bahannya dari Adam. Salah sebenarnya. Tapi bentuk dan wujudnya itu dari Allah. Iya. Jadi si Dinda ini sudah saya rayu untuk menjadi staff King of King untuk nanti mengembangkan gereja di Sumatera Utara. Kebetulan dia juga orang Batak kan. Dinda lo orang Batak kan? Dinda. Tinggal mana Dinda ini, Bang? Iya, monitor tadi apa ke depan bentar. Iya, Bang. Iya. Jadi kamu orang Batak kan? Buru apa sih, Dinda? Iya. Sigiro. Sigiro. Oh. Iya. Itu ini Karo ya? Karo apa Batak Enggak sih? lah, itu kan satu tarumbo sama silalahi, sialuho, tembunan, naiborku. Hasibuan ya, gitu. hasibuan. Aku enggak. Ya. Nah, terus sekarang Elizabeth ada yang mau disampaikan? Buru Tarigan silakan itu. Kalau Elizabeth nih belajar, nyimak. Oh. Hah? Apa Bang Rian? Ya kalau Elizabeth ini apa? Belajar, nyimak gitu. Bukan apologet, bukan. Ya toh? Aku bukan apologet sih, Siapa tahu tapi dia sudah mulai. tapi Nyimak- kalau nyimak tentang aja. kitab suci, kalau tentang Alkitab tahu, banyak tahu. Karena bukan kita cuman apologet aja yang bahas di kitab, Bang. Jangan salah loh. Iya betul. Jadi menurut Elizabeth ini perempuan itu diciptakan menurut rupa dan gambar siapa itu? Perempuan ini diciptakan menurut rupa siapa? Rupa Tuhan atau rupa Atau imajinasi batu? Tuhan. Iya. Kan nanti di kitab Kejadian 1 ayat 26 kan sudah jelas dibilang, Bang. Ngapain lagi kita ralat? Iya, berarti Tuhan yang mana yang seperti perempuan? Tuhan yang Aku gini loh Bang, aku nggak mau mengulangi ataupun menambahkan di ayat Alkitab itu karena di situ nggak disebutkan secara spesifik kalau perempuan itu segambar dengan begini gitu. Lo Tapi kan dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut rupa dan gambar Allah. Kan tinggal aja dibalik aja itu matematikanya. Kalau itu pernah belajar matematika itu kan gampang. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 2 ditambah 1. Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah, berarti Tuhan yang mana seperti perempuan. Itu aja, simple itu matematikanya. Enggak, itu kalau ada yang ditambah. menurut Abang perempuan itu serupa dengan Gambar. segambar dengan Allah. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Kau baca tuh ayat Ya. 27. Iya, kita akui. Nah Terus apa? pertanyaannya, perempuan Tuhan yang mana yang seperti perempuan? Karena setahu saya Bapa sama Yesus itu laki-laki. Nah, Tuhan yang kalau mana yang menurut- seperti perempuan? Kalau Lo itu jangan menurut saya tanya menurut Anda. Silakan. aku kalau itu belum paham Bang. Oh, Kalau belum menurut paham. Abang gimana? Iya jelas, yang satunya lagi Roh Kudus lo perempuan. Oh, Selesai. selamat tinggal Bang. Selamat tinggal lah. Anda tambah-tambah Roh Kudus itu nggak ada berupanya, nggak ada bentuknya. Jangan ditambah-tambahi Bang. Ada bentuknya, jangan ditambah. Kamu Nanti ini ngomong tuh pakai ayat, Anda jangan dengan pakai asumsi secara sendiri. tidak langsung Anda secara tidak langsung menghujat Roh Kudus itu sendiri. Jangan begitu. Nanti Abang apanya imbasnya. Kok Iya. Jangan ada secara tidak langsung saya aja berdoa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri. berbentuk. Kamu Masa diam Abang dulu. bilang kayak perempuan. Kurang ajar, kamu diam dulu kalau orang lagi ngomong.
Orang mau diam dulu. Si kau. Bang Luga, Loh, kemana itu? terbang dia terbang. Loh, kemana itu? Terbang dia terbang. Ya, silakan. 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 Jelas di situ kan, Allah menciptakan perempuan rupa dan gambarnya. Ya berarti Allah yang mana yang seperti perempuan? Kan itu kan pertanyaan tuh. Pertanyaan anak TK itu gampang banget itu. Ini tiba-tiba dia gila. Oke, silakan. Apa Dinda yang mau ditanyakan? Jadi kayak mana kalau misalnya di kayak mana kalau misalnya di kayak mana kalau misalnya di kayak mana kalau misalnya Ah, turun lagi. Mungkin Naik sinyal lagi. kali. Tapi aku mau turun nih, Bang Luga. Oh, saya sebentar. Oke. Mungkin Oke, ini ya. lah, Bang Luga lah buka room lah. Oh iya, nanti aku buka room. Ya, tapi sinyalnya diinin lah, dibagusin. Jadi Ya, nanti aku ganti HP dulu. Jadi aku rencana ini nanti kan mau ganti HP. Jadi buka room pun aku nanti open cam. Aku kan iya. sebenarnya dari dulu open cam. Cuma gara-gara handphoneku yang kemarin tuh yang mahal tuh kejual. Jadi aku ganti ini, ternyata ini kalau apa? Itu kalau buka room itu goyang dia. Jadi Nah, itu sinyalnya tuh makin Dinda parah dan kalau tanya buka. tuh, Bang buka room tuh. Itu. Iya, nanti aku buka room ya. Iyalah, biar soalnya saya yakin banyak yang pengen nanya sama Bang Luga, cuman Bang Luga kan nggak ada jadwal nih di rumah mana gitu loh. Iya, betul. Gampang itu. Ya, oke lah ya. Ya, aku bisa turun saya ya. Bang. Aku Ganti, soalnya mau ganti, jalan. ganti. Oke. Shalom semua.